Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham saya tinggal berbagi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 7 September 2023. Hari yang agak kurang oke, market koreksi dan sudah sesuai dengan view kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham, bisa cari di link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya saran, silakan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus, jangan lupa dengan cara like, subscribe, karena support konten gratis tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari di Cocan Saham, Senin sampai Jumat, harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya cukup ramai 10,9 T dengan pergerakan asing hari ini net sell gede banget. Totalnya 1,1 triliun, itu dominan di pasar reguler ya, 1,1 triliunnya. Jadi ini signifikan banget asing keluar hari ini, bukan di pasar nego. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Bukalapak MVP hari ini 55,6 miliar, BRMS 17 miliar, KLPF 14 miliar, Sido Muncul 13 miliar, Akra 11 miliar, CSMR 11 miliar, Tekim 10 miliar, ICBP 9 miliar, Alfamart 7 miliar, Cepin 5 miliar, Indosat 5 miliar, NSSS 4 miliar, Arto 4 miliar, Silo 4 miliar, Auto 4 miliar, Esadware 3 miliar, Asa 3 miliar, Mapa 3 miliar, MIDI 3 miliar, SMSM 900 juta, dan LPPF 800 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ini big bank kita dijualin semua ini. BBRI 349 miliar, BBCA 278 miliar, Bank Mandiri 173 miliar, Astra 93 miliar, Telkom 85 miliar, Adaro 73 miliar, AMMN 54 miliar, NCKL 32 miliar, Yeri Tractor 19 miliar, BRPT 15 miliar, MDKA 15 miliar, Unilever 12 miliar, Pegas 10 miliar, Inco 9 miliar, Antam 7 miliar, MAPI 6 miliar, SMG 4 miliar, INTP 4 miliar, SSMS 4 miliar, dan Mitratel 4 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal ISG, di mana kita melanjutkan view kemarin. Ini masih on track dan tidak ada masalah sama sekali. Intinya kalau kita dari pakai view falling wedge kemarin ya, hari ini sudah breakdown, tapi belum breakdown structure. Ini market bakal kurang oke kalau misalkan dia jebol 6920, karena sebelumnya di sini kan ada low ya, dia breakdown structure-nya di 6920. Misalkan contoh besok ISG langsung jebol 6920, maka target selanjutnya adalah di area sekitar 6.870, di mana area falling wedge-nya dimulai seperti itu. Tapi kalau misalkan besok masih bertahan, ada potensi ISG bisa rebound terlebih dahulu dengan target maksimal ke 7.000 lagi untuk membentuk head and shoulder kiri, head, lalu ini calon shoulder kanan seperti itu. Artinya untuk sekarang kita perhatikan 6920. Kalau misalkan besok jebol, maka next stop di 6860. Tapi kalau misalkan besok rebound, ada arah ke 6970 sampai 7000 seperti itu. Untuk view yang lebih besar, kita sudah keluar dari sideways, dan kalau menurut saya pun juga sudah keluar ya, dan kita sudah membentuk higher low, higher high, dan seterusnya. Jadi tinggal kita ikuti aja fase uptrend dari ISG ini. Untuk sekarang memang cukup jauh dari uptrend line, jadi ada arah yang wajar juga kalau misalkan dia mau swing low. Satu hal yang perlu kita perhatikan, ini masih dia agak kurang enak. Satu hal ini yang kurang enak ya, ada calon bearish divergence, di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Maka kalau misalkan dia sampai dead cross, ada arah besok ke sekitar 6830-an, di mana rising wedge-nya dimulai seperti itu. Ya intinya gunakan area tadi, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Oke, untuk ISG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Untuk Big Bang hari ini kita cari perwakilan aja ya. Ada BRI, BCA, Mandiri, BBRI sudah kita bahas. Saya pengen bahas Mandiri aja, yang kemarin habis naik kuat, tapi hari ini koreksinya pun juga lumayan. Oke, kita bahas Bank Mandiri, di mana hari ini Bank Mandiri turun 2,89%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun terlihat besar nih ya. Volumenya gede, spike, valid lah ini hari. Dan ini yang bikin market koreksi ya. Terakhir sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana Bank Mandiri ini membentuk ascending triangle 1, 2, dan akhirnya breakout. Target higher high-nya adalah 5950 sampai 6250.
Jadi kemarin ketika dia menyentuh area 6100 itu sudah kena target dan koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Intinya kalau by view Fibonacci, karena dia juga sudah all time high ya, maka Bank Mandiri ini sudah kena target. Tapi kalau kita pakai view lain, misalkan kita pakai chart pattern ascending triangle, ada target masih ke sekitar 6750 seperti itu. Nah, cuman spesifik kita pakai yang Fibonacci, dia sudah hit target. Nah, saya pengen ngecek juga MACD-nya terjadi bearish divergence di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Maka sudah dead cross juga ya. Ada valid dan arah terkoreksi terlebih dahulu seperti itu. Untuk bentuknya mirip kayak IHSG ya, karena memang dia betanya juga mendekati 1 ya. Dan saya rasa sih untuk Bank Mandiri mentok koreksinya ke sini 5725 sampai 5675 seperti itu, dan di situ pun juga masih tidak jelek. Yang jelek kalau dia jebol 5675 ya nggak jelek juga sih, sesuai time frame aja sih tuh. Kalau misalkan dia jebol 5675 artinya dia mau retest ke 5500 seperti itu. Kalau kita pakai view yang besar banget, Bank Mandiri ini baru jelek kalau dia jebol 4450. Tapi kan ya masa kita beli di 6000 cut lossnya di 4450, itu kan kacau juga. Makanya perlu disesuaikan dengan time frame masing-masing. Untuk sekarang support di sini ya 57 sampai 5650, dan selama nggak jebol area tersebut harusnya Bank Mandiri oke. Mirip kayak IHSG, kalau ada rebound ada arah untuk pullback dulu, tapi kalau misalkan besok lanjut melemah maka dia akan langsung menuju ke supportnya. Untuk bigger view masih uptrend, fundamental juga bagus ya. Intinya sih lebih ke arah sudah kena target lalu ada yang merealisasikan profit aja sih seperti itu. Ini tanggal 31 Agustus ya, mulai candle kurang bagus, volume gede, lalu di sini dia melanjutkan sell on strength di target dan akhirnya hari ini dia terkoreksi. Kita lihat transaksinya, bahkan kemarin prediksinya di sini koreksinya, tapi ternyata enggak, masih naik sekali lagi bikin divergennya. Kita lihat transaksinya, hari ini terjadi big distribusi, small big. Jadi sudah price actionnya sudah merepresentasikan dari transaksinya. Intinya sama, batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri saya lanjutkan, kita cari yang ada spread. AMMN saya belum pengen bahas, NCKL saya juga belum pengen bahas. BRPT coba kita update view-nya deh. Ini juga pemain yang baru rame ya. Bursa karbon trading. Kita bahas aja, dimana hari ini BRPT turun 3,0%. Candlenya cukup solid dan volumenya sih juga terlihat ada, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Ini juga mirip kayak Bank Mandiri ya. Intinya BRPT ini sudah kena target. Terakhir kan kita bahas di sini, ketika dia breakout sini kita bahas, di sini pun kita bahas juga, dan ya memang targetnya. Dan sekali lagi ini ketika di sini kita bahas juga 25 Agustus ini, saya ingat intinya dia higher high itu targetnya adalah 1135 sampai 1230, dan BRPT sudah menyentuh target, maka koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Satu hal yang kita perhatikan, ini BRPT sudah breakout banyak structure ya, jadi cukup menarik kalau misalkan nanti di retracement-nya ada view yang bagus. Untuk sekarang sih intinya jaga TS dulu aja, minimal dia koreksi ke sini juga sih, itu sekitar 1070 lah sampai 1050. Tapi kalau misalkan dia breakdown, maka next support saya rasa masih di sekitar 1000 seperti itu. Terus sekarang kalau punya barang tinggal pasang TS, kalau belum punya barang wait and see, biarkan koreksi, tunggu konsolidasi. Kita lihat transaksinya, hari terjadi distribusi dan beberapa waktu ke belakang ya, setelah beberapa kali akumulasi juga. Intinya sama, batasi resiko aja. Untuk BRPT saya lanjutkan, kita cari yang ada spread. MAPI tadi udah saya dibahas di grup ya. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Saya pengen bahas Bukalapak, emang cincai. Kita update view-nya ya, karena hari ini pergerakannya cukup signifikan walaupun closingnya belum terlalu solid. Oke, kita bahas Bukalapak, di mana hari ini Bukalapak berhasil naik 3,39%. Candle-nya sih reject-nya cukup kuat ya. Tapi satu hal, volumenya gede banget. Ini volumenya bagus ya. Kalau kita cek ke belakang pun juga ini volume yang berarti lah di besar segini tuh. Seperti itu. Melanjutkan view terakhir, di mana Bukalapak ini saham downtrend setelah dia IPO. Di sini slope kuat, di sini slope melemah, di sini slope melemah, di sini semakin lemah downtrendnya, dan sudah disertai dengan bumbu-bumbu divergent seperti itu. Terakhir dia swing low menyentuh area 193 dan sekarang sedang dalam kondisi swing high seperti itu. Nah, ini sebenarnya Bukalapak ini
baru uji area resist. Ini ya, 256 sampai 268 itu adalah area resist dari Bukalapak, di mana area tersebut ada Fibonacci 0,618, ditambah juga downtrend line dan lain sebagainya. Yang mana kalau misalkan dia tidak berhasil breakout, hati-hati, ada potensi dia bisa swing low lagi. Kok bisa mas? Ya bisa, namanya juga saham downtrend ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bukalapak ini masih saham downtrend. Itu kalau misalkan dia tidak berhasil breakout 256 sampai 268. Tapi kalau misalkan dia breakout 268, maka ceritanya beda. Next resistnya 276, baru setelah itu 306. Nah, satu hal yang menarik, kalau misalkan dia sampai menyentuh 306, artinya dia breakout dari downtrend line pada slope terlemahnya, dan dia berpotensi menuju ke target 1, yaitu 364 sampai 406, seperti itu. Cuman ini nantilah, kita tunggu konfirmasinya next aja. Itu untuk yang ke target-targetnya. Untuk sekarang kita spesifik ke view kecil, di mana sebelumnya Bukalapak bottom, naik, higher low, higher high, higher low, same high. Di sini dia konsolidasi, symmetrical triangle, volume memanasin mesin, dan hari ini akhirnya berhasil breakout. Kalau kita perhatikan symmetrical triangle-nya sudah breakout, tapi belum berhasil break high ya, 244 sampai 248 ini, dan dia masih belum closing di atasnya. Kalau dari Fibonacci sih sudah cakep ya, dia ada closing di atas 242, tapi kalau menurut saya ini masih kurang clear sih, karena shadownya juga masih cukup panjang. Intinya besok masih perhatikan aja. Kalau misalkan teman-teman average-nya agak santai, ini yang punya average di bawah 228 udah aman banget sih, tinggal pakai TS santai aja. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya agak tinggi, apalagi yang hari ini pada buy on breakout, itu harus TS ketat. Amannya pun misalkan besok dia kembali menguat ya, lalu menyentuh 250 ke atas, itu bisa pasang TS, karena yaitu nggak ada yang garansi dia berhasil breakout. Kalau misalkan dia break ya cakep, tapi kalau gagal break siap untuk swing low karena dia saham downtrend, seperti itu. Intinya sama, sesuaikan entry, strategi, dan batasi resiko. Kita cek transaksinya, ini yang salah satu paling ganteng Bukalapak ini. Kenapa saya juga high conviction di sini ya? Karena buy semuanya saya melihat menarik. Ini nggak pom-pom sih, cuman apa ya? Alasan saya belilah, dia dari teknikalnya bagus, dari fundamentalnya ada perbaikan, dari bandermologinya dia ada konsisten akumulasi. Nih, baik bandermologi, bander movement, tapi kalau yang sudah konsisten lama adalah asingnya. Jadi ya memang apa ya, semua faktor mendukung dan membuat conviction lebih lah di sini. Ini salah satu saham yang saya jagokan di tahun 2023 ini ya, semoga bisa kasih return yang bagus. Tapi intinya kita realistis saja, biarkan market yang menjawab, biarkan market yang mengkonfirmasi, gunakan price action tadi, jangan lupa selalu batasi resiko aja. Hari ini pun transaksinya juga bagus, bahkan kalau nggak salah tadi saya ngecek Broksumnya ya, ini KZ ini clean buy dia, artinya nggak ada yang jualan sama sekali dari broker KZ ini ya. Ini dia kan berapa lot nih, 52,3 miliar. Nah ini kan net, kita lihat grossnya ya, si KZ 52,3 miliar. Artinya apa? Artinya dia full buy hari ini. Ibarat misalkan kita pakai Mirai YP gitu ya. Kalau YP itu kan terkenal banyak retailnya tuh. Nah kadang kalau misalkan dia nggak, susah untuk clean buy karena ada yang jualan, ada yang beli dan lain sebagainya. Tapi untuk broker-broker bandar tertentu ya, yang memang terlihat kalau untuk men-serve seorang big money, nah itu kadang bisa transaksinya clean buy gitu. Saya yang perhatikan aja di saham-saham, di broker-broker tertentu. Ya intinya sih ini transaksi adalah data tambahan kalau menurut saya, bisa membuat conviction lebih. Tapi yang namanya kita beli, entry exit tetap pakai price action aja sih kalau menurut saya, seperti itu. Dan ya itu untuk Bukalapak, intinya sama, batasi resiko aja. TS sekarang di bawah 228 atau di bawah 230 pun juga masih oke. Sedangkan untuk support terdekat masih di area 240. Seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Kita lanjutkan. Saya pengen bahas Arto. Ini juga ikut-ikutan naik. Market koreksi yang jalan memang beta-beta minus ya. Saham-saham yang sudah lama koreksi, capek koreksinya pada putar balik. Oke, nih kemarin juga sempat ada setup falling wedge, tapi nggak dikasih reversal di area pullback. Nah sekarang kita bahas aja. Hari ini Arto naik 5,53%. Candlenya sih masih ada reject juga, tapi satu hal yang cukup menarik, volumenya cukup besar. Terlihat juga candlestick pattern Morningstar, di mana di sini penurunan doji, hari ini candle hijau, break high, dan volumenya pun juga cukup besar. Terakhir Arto dia koreksi sampai 1985.
naik sampai 3.500, rising wedge harusnya sih koreksi sampai sini doang ya, tapi dia breakdown dan turun terus menerus sampai bottom di 2150. Kalau kita lihat pakai Fibonacci dia nggak terlalu nurut ya, kalau misalkan kita pakai retracementnya dia. Jadi mungkin untuk retracementnya kita skip, tidak pakai Fibonacci. Dan ya untuk sekarang sih kita ke pure price action aja sih, seperti itu. Nah, terakhir ini kan si Arto dia bottom di area 2000 tuh, maka itu adalah structure low-nya dia, dan selama tidak jebol yang 2000 harusnya ada indikasi yang menarik untuk si Arto selama tidak jebol 2000. Selama tidak jebol 1960. Kenapa? Karena artinya downtrend sudah selesai. Yang sebelumnya dia lower high lower low terus, kalau dia bottom di 1960 maka dia sudah tidak lower low lagi, tapi bisa same low bahkan higher low juga, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua pun juga kemarin dia sudah setup falling wedge, tapi yang disayangkan dia nggak sampai masuk ke area pullback, bahkan ya cuman sampai sini doang 3.540, lalu koreksinya cukup kuat. Nah, untuk sekarang mungkin saya pengen spesifik ke view kecil dulu aja ya, dimana saat ini kalau kita perhatikan Arto ini punya structure downtrend juga. Dia ada downtrend line, terus juga ada yang minor juga, dan terlihat masih belum berhasil breakout. Artinya apa? Ini masih sangat 50-50 sih. Bahkan dia besok bisa lower low lagi juga. Itu karena semua bisa terjadi di market ya. Siapa tahu dia minta koreksi satu lagi pun itu juga bisa, seperti itu. Nah, untuk yang terdekat kita pakai Fibonacci dulu aja, pakai yang struktur paling kecilnya dia. Itu bisa kita tarik dari sini 2780 sampai bottomnya kemarin di 2160. Dan ya, ini adalah beberapa resist dari si Arto. Kelihatan juga hari ini masih closing di 2290 karena itu area 0,236. Untuk resist selanjutnya 2380, 2450, 2520 sampai 2630. Baru setelah itu di 2780. Untuk support saya rasa masih di sini ya, 2200 sampai 2160. Kita lihat transaksinya netral, tidak terjadi akumulasi, tapi kalau kita track ke belakang sempat ada akumulasi dan masih belum habis barangnya. Intinya sama sih, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Arto saya lanjutkan, saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini. Excel, wah kayaknya seru nih kita bahas nih. Friendnya udah dibuang ya, sekarang gantian Excel. Memang kalau trading pakai rumor itu apa ya, pusing teman-teman, serius. Kalau misalkan kita ngikutin berita dan lain sebagainya pasti bingung. Bukan masalah beritanya ya, entry exitnya gimana gitu. Kalau menurut saya sih, karena saya mungkin aliran teknikal ya, berita itu buat pemanis aja gitu. Biasanya dia untuk ibarat kayak mau ada dagangan, nah itu kan untuk iklan gitulah. Kita misalkan contoh mau jualan apa, jualan sepatu gitu ya. Nah kita kan iklan pakai paid promote, IG ads dan lain sebagainya untuk mendatangkan pembeli. Nah sama juga kalau misalkan di saham, berita-berita bagus itu kadang untuk cari musuh lah. Maksudnya musuh itu kan dia ada buyer side, ada seller side ya, untuk naik ataupun untuk turun ataupun untuk distribusi, akumulasi maupun take profit, beli barang, itu kan butuh musuh. Nah yaitu kayak semacam publikasi iklan gitu. Dan kalau kita perhatikan kemarin kan rame ya, diangkat lagi beritanya Friend sama Excel merger lagi, tapi kalau kita perhatikan hari ini malah dibanting turun 8%. Nah kita bahas aja price actionnya, dimana ini Excel turun 8%, candlenya solid, volumenya gede banget. Terakhir Excel dia naik sampai 2570, 2560 dan terlihat melemah, dimana di sini dia terbentuk yang namanya rising wedge. Ya, kira-kira seperti inilah. Tuh. Dan dia juga sudah breakdown dan bahkan sudah lower high lower low. High low, lower high, lower low. Artinya sudah ada konfirmasi dengan volume yang besar. Untuk saat ini simpelnya sih perhatikan support dulu aja, terdekat itu di sini. Sekitar 2240 sampai 2220. Itu support terdekat dari Excel dan juga target rising wedge-nya. Kalau misalkan dia tidak breakdown, ada potensi dia bisa mantul. Artinya apa? Ya, dia kembali higher high. Kalau tidak jebol 2200. Tapi kalau misalkan dia jebol 2200, maka saya rasa ada arah pullback ke sekitar 2000-an, seperti itu. Jadi itu sekarang perhatikan 2200 dulu aja sebagai area krusial dari si Excel. Kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kalau kita perhatikan dari transaksinya cukup bagus ya Excel ini, walaupun ya sebenarnya kalau kita perhatikan lagi 50-50 ini. Jadi kayak walaupun terlihat big akumulasi, tapi sebenarnya kalau menurut saya sih ini hari ini distribusi ya. Pertama kalau kita lihat ada sellernya lebih dikit dari buyernya, kedua juga
broker-broker di site-nya nih ya, YP, KZ, CC, XC, GR, AI, AZ, YJ, MG dengan value yang kecil-kecil, sedangkan sellernya RX, PDDP, ULG dan seterusnya, seperti itu. Ini kalau menurut saya sih ZP ini lebih ke liquidity provider aja, mungkin titip barang lah bahasanya, turunin dulu yuk barangnya ya, ini tak lempar sebagian, yang lain distribusi tipis-tipis, nanti ketika udah kena target rebound lagi. Intinya itu selama nggak jebol 2200, Excel masih ada harapan bagus untuk rebound. Tapi kalau misalkan dia jebol 2200, maka target selanjutnya adalah 2000. Itu untuk Excel. Saya lanjutkan karena hari ini Tekno yang jalan, langsung gantian ya. Ini komoditi pada koreksi. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Kalau ada yang menarik kita bahas, kalau nggak ada ya udah. Arto, Hoki belum pengen. Friendnya udah hijau. Goto masih on track. BBHI satu grup, ADMR, PTPP kemarin juga udah. Kayaknya itu dulu aja deh untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.